Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transformasi Lorentz. Nah, ini adalah foto dari Lorentz ya. Diingatkan kembali, transformasi di sini adalah hubungan antara dua buah sistem yang relatif bergerak dengan kecepatan tetap satu terhadap yang lainnya. Sebelum mempelajari transformasi Lorentz, diharapkan mempelajari dulu transformasi Galileo. Agar lebih memahaminya, kita tinjau perbedaan antara transformasi Galileo dan transformasi Lorentz. Tinjauan kecepatan benda. Transformasi Galileo ini bisa digunakan untuk benda-benda yang kecepatannya jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Sedangkan transformasi Lorentz ini digunakan untuk benda-benda yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Tinjauan waktu oleh pengamat. Pada transformasi Galileo, waktu yang diukur oleh kedua pengamat adalah sama. Tapi untuk transformasi Lorentz, waktu yang diukur oleh kedua pengamat adalah berbeda. Karena menurut Einstein bahwa waktu itu bersifat relatif. Tinjauan kerangka acuan diingatkan kembali ketika Anda mempelajari video pembelajaran tentang transformasi Galileo ya. Di mana x-aksen yaitu jarak antara benda P yang bergerak searah sumbu X ya terhadap kerangka acuan S-aksen. Nah ini nih. Sedangkan X itu adalah jarak benda P ditinjau dari kerangka acuan yang S. Hasilnya itu X-aksen adalah pengurangan dari X dikurangi jarak yang sudah ditempuh oleh kerangka acuan S-aksen. Kalau ditanya X-nya, kan tinggal pindah ruas aja ya. Yang minus Vt pindah ruas, maka jadi X sama dengan X-aksen plus Vt. Nah, namun pada transformasi Lorentz itu perlu faktor pengali. Istilahnya adalah gamma. Atau disebutnya konstanta Lorentz atau tetapan Lorentz. Di sini berubah, yang tadinya X-aksen sama dengan X min Vt menjadi X-aksen sama dengan gamma dikali dalam kurung X min Vt. Artinya kalau X juga sama ya, tinggal dikalikan dengan gammanya di sini X-aksen plus Vt. Bisa dilihat perbedaannya. Kita tinjau lagi ya, ini peristiwa yang waktu Anda sudah mempelajari di video sebelumnya. Yang dianggap ini adalah kerangka acuan S itu adalah stasiun, sedangkan yang S-aksen adalah kereta yang bergerak terhadap stasiun, kemudian P ini adalah seseorang yang bergerak di dalam kereta yang searah dengan sumbu X semuanya ya. Misal kecepatan P terhadap X-aksen itu sama dengan kecepatan cahaya. Yang mana? Yang UX-aksen, itu kecepatan P terhadap si kerangka acuan S-aksen. Maka UX-aksennya sama dengan C ya. Mengacu pada postulat Einstein yang kedua, maka UX pun juga sama dengan C. Maka berlaku hubungan X-nya itu kan tadi V kali T ya. Di mana jarak itu kecepatan dikalikan dengan waktu. Maka di sini jadi X sama dengan C kali T. X-aksen C dikali T-aksen. Tinggal diganti V-nya dengan C. Nah, nanti akan diperoleh hubungan, maka akan diperoleh nilai gammanya itu nanti 1 per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Inilah perumusan untuk tetapan Lorentz. Bagaimana ketika nilai V di sini sangat kecil dari kecepatan cahaya? Maka nanti nilai V-nya itu adalah 0. Ingat, V itu adalah kecepatan dari kerangka acuan S-aksen ya. Kita masukkan, substitusikan nilai V-nya ini ke persamaan tetapan Lorentz atau konstanta Lorentz-nya atau gammanya. Jadi 0 kuadrat per C kuadrat, 0 kuadrat pasti 0, dibagi sesuatu, pasti jadi 0 juga. 1 dikurangi 0 adalah 1, akar dari 1 adalah 1. 1 dibagi 1 adalah 1. Maka nilai gammanya sama dengan 1. Ini artinya apa? Tadi di transformasi Lorentz. Ini persamaannya X-aksen. Kalau dimasukkan gammanya sama dengan 1, berarti sini nih. Maka hasilnya adalah ya menjadi transformasi Galileo. Ini artinya apa? Bahwa transformasi Lorentz ini bersifat umum, sedangkan transformasi Galileo-nya ini bersifat khusus ketika nilai gammanya sama dengan 1.
Inilah transformasi Lorentz untuk posisi, dan mengingatkan kembali ini transformasi Galileo untuk yang posisi. Sini lihat ya perbedaannya. Karena kecepatan itu dapat diperoleh dari turunan pertama fungsi posisi, maka x-aksen ini kita turunkan. Oke, dx ini simbol dari turunan diferensial ya. Kita turunkan dx aksen, dx min v dt. Ingat, d ini turunan ya, kita turunkan. Begitu pula dengan waktu, kita turunkan dt aksen, dt min v c kuadrat dx. Ingat di sini tadi ya transformasi Lorentz-nya. Maka nanti didapatkan transformasi Lorentz untuk kecepatan adalah seperti ini. Ux aksen sama dengan ux min v per 1 dikurangi ux dikali v per c kuadrat. Sedangkan penjumlahan kecepatan berdasarkan relativitas Einstein, kita hanya meninjau pada sumbu x ya, yang barusan ya. Dan kalau ditanya ux-nya itu, yang tinggal menjadi plus, dan yang ini jadi ux aksen. Contoh soal, di dalam alat pemercepat partikel atau akselerator, ilmuwan mengamati partikel A bergerak dengan kecepatan 0,8 c ke kanan. Kemudian partikel B bergerak dengan kecepatan 0,6 c ke kanan juga. Tentukan kecepatan partikel B relatif terhadap ilmuwan berdasarkan A. relativitas Newton dan relativitas Einstein. Agar lebih memahaminya, sekarang kita analisa dulu menggunakan kerangka acuan S dan S aksen ya. Ilmuwan kita pilih sebagai kerangka acuan S, ilmuwan nih. Sedangkan partikel A kita pilih sebagai kerangka acuan S aksen yang bergerak dengan kecepatan 0,8 c ke kanan relatif terhadap kerangka acuan S, yaitu si ilmuwan ya. Nih, gerakan partikel A-nya. Sedangkan partikel B kita anggap adalah sebuah benda yang bergerak terhadap kerangka acuan S, juga terhadap kerangka acuan S aksen. Terhadap kerangka acuan S, kecepatannya adalah Ux. Sedangkan terhadap kerangka acuan S aksen, kecepatannya adalah Ux aksen. Nilainya 0,6 c ke kanan. Artinya yang ditanya adalah nilai Ux-nya dari partikel B ke ilmuwan atau kerangka acuan S. Namun, kondisinya yang A menurut relativitas Newton dan yang B menurut relativitas Einstein. Kita jawab menurut relativitas Newton menggunakan transformasi Galileo, di mana nilai Ux-nya Ux aksen plus V. Tinggal dijumlahkan saja, hasilnya 1,4 c. Menurut postulat Einstein, ini tidak mungkin ada sebuah benda yang bergerak melebihi kecepatan cahaya. Menurut relativitas Einstein, kita gunakan transformasi Lorentz untuk kecepatan. Ini persamaannya untuk Ux ya. Tinggal dimasukkan saja. Ux aksennya 0,6 c, V-nya 0,8 c. 0,6 c dikali 0,8 c. Ini kalau dijumlahkan 1,4 c, ini kalau dikalikan jadi 0,48 c kuadrat per c kuadrat. Ini bisa kita coret c kuadratnya. 1,4 c per 1,48, dari mana 1 ditambah 0,48. Hasilnya sekitar 0,95 c. Ini artinya kecepatan partikel B-nya tidak melebihi kecepatan cahaya, sesuai dengan postulat Einstein yang kedua. Contoh soal yang kedua. Seorang pengamat di bumi melihat dua pesawat angkasa luar A dan B. Pesawat A mendekati bumi dengan kelajuan 0,8 c, sedangkan pesawat B menjauhi bumi dengan kelajuan 0,6 c. Tentukan kecepatan pesawat A menurut pesawat B. Oke, kita ilustrasikan ini yang bumi ya. Ada pengamat di sini melihat nih pesawat A mendekati bumi. Sedangkan pesawat B menjauhi bumi. Nah, ini ada istilahnya adalah kecepatan relatif antara dua benda secara relativistik, di mana VAB kecepatan A menurut B itu ya. Jadi sama dengan ini
Keterangannya, VAB adalah kecepatan relatif benda A terhadap benda B, di mana O ini adalah kerangka acuan bersamanya, dan VAO kecepatan relatif benda A terhadap kerangka acuan bersama, VBO kecepatan relatif benda B terhadap kerangka acuan bersama. Di sini kerangka acuan bersamanya adalah bumi. Artinya VAO-nya 0,8 C, VBO-nya 0,6 C. Ditanya VAB, kecepatan pesawat A menurut pesawat B. Kita jawab, masukkan persamaannya. Masukkan nilainya. Oke. Maka hasilnya dicoret ya. 0,2 C, 1 dikurangi 0,48, yaitu 0,52. 0,2 C dibagi 0,52. Hasilnya adalah sekitar 0,38 C.